Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Samuel Tagalung dengan NIM 31S23018. Di sini saya akan menjelaskan aliran laminar pada circular tube. Sebelumnya ada pun outline yang akan saya jelaskan itu sistem, yang pertama itu adalah sistem, yang kedua itu adalah kontrol volume, yang ketiga persamaan flux momentum, keempat itu persamaan distribusi kecepatan, yang kelima persamaan kecepatan maksimum, yang keenam persamaan kecepatan rata-rata, yang ketujuh itu adalah laju alir volumetrik. Nah, sebelumnya apa itu aliran laminar? Nah, aliran laminar ialah ah, aliran fluida yang terjadi ketika partikel-partikel fluida bergerak secara teratur tanpa adanya gangguan atau adanya turbulensi. Dalam aliran laminar, setiap lapisan fluida bergerak secara paralel dan tanpa saling bercampur atau bertabrakan. Nah, aliran fluida dalam tabung melingkar atau circular tube sering dijumpai dalam bidang fisika, kimia maupun biologi maupun teknik. Aliran laminar fluida dalam circular tube dapat dianalisis dengan menggunakan keseimbangan momentum yang diasumsikan aliran cairan dalam circular tube. Aliran laminar dari fluida yang kecepatannya adalah konstan. Untuk aliran steady state, persamaan neraca momentum yang digunakan adalah laju momentum yang masuk dikurang dengan laju momentum yang keluar ditambah gaya yang bekerja itu kan sama dengan nol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem dan kontrol volume yang dimana jadi jadi circular di circular tube ini kita asumsikan seperti ada sebuah pipa atau seperti pada yang saya gambarkan ini. Nah, pipanya itu seperti ini awalnya, yang dimana R itu berarti jari-jari, R besar itu berarti jari-jari dan uh, dan dari tengah ke sini itu adalah jari-jari. Nah, kalau misalnya diameternya itu berarti 2R. Diameternya itu adalah 2R dan memiliki panjang L. Untuk kecepatannya itu arahnya dari sini, dari atas menuju ke bawah, dari atas. Nah, setelah itu kita buatlah titik acuannya. Nah, titik acuan yang saya buat itu adalah berada di tengah atau dari awal fluida mengalir. Dia mempunyai yang dimana titik acuannya ini mempunyai arah R dan mempunyai arah Z. Yang dimana arah R itu adalah arah alirannya. Sedangkan arah yang dimana arah Z itu adalah di mana arah aliran fluida mengalir. Sedangkan arah R itu adalah arah jari-jarinya. Namun pada kasus ini uh, di mana terdapat kontrol volume pada circular tube yaitu R, Z, dan theta. Namun pada kasus ini kita tidak menggunakan theta karena tidak ada perputaran sehingga dapat kita abaikan. Asumsi yang digunakan itu adalah ada beberapa asumsi yang kita gunakan itu yang pertama aliran laminar di mana mu dan rho-nya itu konstan akibat incompressible. Incompressible sendiri berarti fluida tersebut tidak dapat dimanfaatkan uh, dengan kata lain uh, mu-nya dan fluidanya itu adalah konstan meskipun terdapat perubahan tekanan. Yang kedua, kondisi steady state yang dimana tidak ada akumulasi atau jumlah akhir yang di dalam persamaan neraca momentum ini. Yang ketiga, arah aliran mengalir sepanjang jet, maka terdapat pengaruh tekanan dan gravitasi. Yang selanjutnya dipengaruhi oleh oleh jari-jari atau R. Kemudian boundary conditionnya itu terjadi pada solid liquid interface yang dimana tidak ada slip sehingga kecepatan fluida dengan kecepatan padatan sama. Kecepatan fluida itu sama dengan kecepatan padatan. Selanjutnya, fluida mengalir ke arah jet karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Selanjutnya ialah uh, skema lain dari uh, dari gambar sebuah pipa yang saya jelaskan yang pertama tadi. Nah, yang dimana skema lainnya itu ialah saat VZ itu sama dengan nol, berarti saat VZ-nya itu bersentuh di mana saat VZ-nya sama dengan nol
Keduanya itu saat VJ-nya bersentuhan dengan atau kontak langsung dengan fluidanya. Jadi dia interface antara solid dan liquid. Eh, dia interface antara solid dan fluid. Itu kita anggap nol karena dia kecepatannya mengikuti arah solidnya atau benda diamnya itu. Benda diamnya itu berupa ini. Kemudian, karena dia diam, maka kecepatannya itu sama dengan nol. Maka yang di sini kecepatannya nol, tapi tahunnya untuk momentum yang di sini itu maksimal atau paling besar karena gaya geseknya paling besar. Nah, untuk yang di tengah ini, untuk yang di tengah ini panahnya lebih panjang. Untuk yang di tengah ini panahnya lebih panjang karena menggambarkan kalau VJ-nya itu maksimal. Nah, maksimal. Karena tanda panahnya karena kita lihat pada tanda panah yang panjang, maka VJ-nya itu VJ maksimal. Nah, jadi kecepatan fluidnya itu mengalir ke arah jet. Nah, maksimal berada di tengah karena dia interface-nya antara fluid dan fluid saja. Nah, saat VJ-nya ini sama dengan nol, maka fluid ini bersentuhan langsung dengan solid. Maka kecepatannya mengikuti solid yaitu nol, tapi nilai tahunnya maksimal. Kenapa maksimal? Karena dia mengalami gesekan yang paling besar. PR-nya sama dengan nol, VZ-nya tidak sama dengan nol karena fluida yang mengalir hanya di sepanjang jet dan VT-nya itu sama dengan nol. Oke. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan flux momentum yang dimana kita perhatikan gambar. Oke. Yang mau dimana kita perhatikan gambar pada sebuah pipa, kita mengambil sebuah pipa. Nah, kita mengambil sebuah pipa. Di sini kita mempunyai momentum Z dan momentum R. Kalau mau kalau momentum Z ini modelnya itu ialah besi jet jet, besi jet jet, hmm, besi jet jet saat jet sama dengan nol atau saat fluida lain dikali dengan elemen volumenya atau luasan yang ditembus saat jet sama dengan nol yaitu ada 2 pi R. Delta R. Delta R ini adalah ketebalannya. Selanjutnya itu ialah kemudian untuk outnya kita lihat yang di bagian bawah fluida saat fluida ke arah jet di mana si jet saat jet sama dengan L kemudian dikali sama 2 pi R itu akan sama dikalikan dengan 2 pi R delta R. Nah, 2 pi R itu adalah keliling lingkaran. Dan delta R itu ialah eh, dan delta R itu adalah arah dari pipa kecil ke pipa menuju keluar. Jadi ini di dalamnya itu ada pipa lagi gitu. Pipa lagi yang biasa sebagai elemen sebelumnya. Kemudian untuk ke arah R. Nah, kita lihat arah R di mana berarti kita ambil ke arah kanan. Dia menuju arah kanan dari pipa R menuju kanan. Yang dimana besi RZ-nya itu di saat R sama dengan di saat R dan visi RZ saat R plus delta R jadi sepanjang ini. Di sepanjang ini ada delta R, di sepanjang ini ada delta R di dan arahnya berarti dari dalam menuju keluar. Nah, kemudian arah R di sini juga terdapat R, di sini terdapat R
di sini R, di sini delta R, delta R. Nah, maka kita dapatlah ini di sini delta R. Oke. Nah, eh, berarti L maka flux RZ saat R plus delta R maka eh, kita dapatlah R plus delta R-nya saat in-nya flux RZ saat R dikalikan dengan 2 pi R L. Kemudian out-nya itu ialah psi RZ saat R plus delta R dikalikan dengan 2 pi R plus delta R dikali L. Nah, selanjutnya dari gambar tadi kita mendapatkan laju momentum di mana laju momentum yang masuk saat cross annular surface atau saat eh, atau saat jet sama dengan nol, maka 2 pi r r 2 pi r delta R saat flux jet yang di mana jet sama dengan nol. Begitu juga dengan begitu juga dengan begitu juga dengan rate of jet momentum out saat momentumnya keluar di mana saat jetnya sama dengan R di mana 2 pi r kali delta R flux jet si jet saat jet sama dengan L. Nah, selanjutnya itu ialah eh, saat rate of momentum in yang dimana eh, saat cylindricalnya surface saat berada di R maka fluxnya itu adalah 2 pi RL dikalikan dengan flux RZ saat R saat berada di R maka kita kalikan maka dapatlah 2 pi RL flux si RZ saat di mana R saat R. Kemudian saat momen saat momentumnya keluar itu ialah saat R berada plus delta R. Nah, dapatlah 2 pi R L si RZ saat R plus delta R. Nah, selanjutnya uh, gaya yang bekerja atau gravitasi yang bekerja pada momentum itu ialah gaya gravitasi yang bekerja pada momentum itu ialah bekerja pada arah jet. Yang bekerja pada arah jet itu yang dimana kan rumus gaya itu adalah F sama dengan F massa eh F sama dengan massa dikalikan gravitasi. Kemudian massa itu ialah rho dikali volume fluida. Nah, volume fluida itu rumusnya 2 pi R delta R dikalikan dengan L. Maka kita masukkanlah, maka dapatlah gravitasi itu sama dengan rho dikalikan dengan eh, rho dikalikan dengan volume fluida dikalikan dengan G. Maka dapatlah rho dikali 2 pi R delta R, L itu adalah volume fluida dikalikan dengan G. Oke, selanjutnya masuklah kita ke persamaan neraca momentum. Yang di mana adapun persamaan neraca momentum itu ialah laju momentum in dikurang dengan laju momentum yang keluar, di, ditambahkan dengan gaya yang bekerja itu kan sama dengan nol. Nah, komponen neraca momentum disubstitusikan dalam persamaan neraca momentum masuk karena viskositas dikurang momentum yang keluar karena viskositas ditambahkan dengan momentum masuk yang karena fluida dikurangkan dengan momentum keluar karena fluida ditambahkan dengan gaya ya gravitasi yang bekerja. Kemudian kita masukkanlah persamaan persamaan neraca momentum yang kita dapat tadi terus seperti ini. Nah, selanjutnya kita selanjutnya itu ialah masuk kita ke perhitungan. Selanjutnya itu tadi kan persamaan neraca momentum itu ialah laju momentum in
yang masuk dikurangkan dengan laju momentum out, ditambahkan dengan gaya yang bekerja. Nah, selanjutnya kita masukkanlah laju momentum in untuk yang molekular, terus laju momentum out untuk yang konvektif ditambahkan dengan gaya yang bekerja, yang dimana laju momentum yang molekular itu ialah 2pi RL dikalikan dengan flux RZ saat R dikurangkan dengan 2pi RL dikalikan dengan psi RZ saat R plus delta R ditambahkan dengan yang konvektifnya itu saat yang atau outnya itu adalah 2pi R delta R saat psi ZZ s- di s- PC Z saat Z sama dengan 0 dikurang dengan 2pi R delta R PC Z saat Z sama dengan L ditambahkan dengan gravitasinya itu ya gaya atau gaya yang bekerja itu adalah 2pi R delta RL dikalikan dengan rho dikalikan dengan G itu kan sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita bagikan dengan 2pi delta RL maka dapatlah hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah dapatlah hasilnya setelah dapat hasil pembagian dari 2pi delta RL, maka selanjutnya kita akan limitkan dengan yang di mana kita limitkan delta R menuju 0 saat R flux RZ s- di mana R flux RZ saat R dikurangkan dengan R flux RZ saat R plus delta R dibagikan dengan delta R ditambahkan dengan flux Z saat Z sama dengan 0 dikurangkan dengan flux Z saat Z sama dengan L dibagikan dengan L ditambahkan dengan rho dikali G sama dengan 0. Setelah itu, nah, kita limitkan maka dapatlah hasilnya menjadi D per dr dikalikan dengan R flux RZ. Nah, D per dr itu adalah turunan. Nah, turunan dari R flux RZ itu sama dengan psi ataupun flux Z saat Z sama dengan 0 dikurang dengan psi Z saat Z sama dengan L bagi L tambah rho G dikali R. Selanjutnya itu ialah uh, kita masuk ke perhitungan dr psi RZ itu sama dengan R flux ZZ sama dengan 0. Itu dikurang sama dengan flux ZZ sama dengan L tambah rho dikali G per L R dikali R kali D R. Itu adalah hasil dari perhitungan tadi, hasil hasil dari limit ataupun hasil dari turunan dari D per DR. Nah, selanjutnya kita evaluasi lah komponen flux ZZ dan flux RZ berdasarkan Apendix B1 yang dimana hukum Newton, di mana kita menggunakan hukum viskositas Newton. Pada cylindrical, ada komponen cylindrical yang berupa R, psi, dan Z. Nah, dapatlah psi RZ sama dengan tau RZ ditambah rho VR VZ sama dengan mu dVZ dikali per dr tambah v VR VZ. Nah, setelah itu kita substitusikanlah si nilai dr-nya ini. Kemudian dapatlah flux ZZ sama dengan tau Z. Kemudian persamaan kedua itu adalah flux ZZ tau ZZ tambah rho VZ tambah rho itu akan sama dengan rho dikurang 2 mu dikali dVZ per dZ ditambah rho VZ. Nah, yang di mana flux Z itu sama dengan tau RZ ditambahkan dengan rho VR VZ itu akan sama dengan 0 dikurang dengan mu dVZ dr ditambah rho, rho VR VZ itu kan juga akan sama dengan 0 karena dalam kondisi steady state dan dikarenakan juga VR sama dengan 0. Kemudian dapat sisalah flux atau si ZZ itu sama dengan tau RZ itu akan sama dengan minus mu dVZ per dr.
Oke. Nah, setelah itu kita turunkan lah. Turun dari D per DR itu dikalikan dengan saat R kali tau RZ. Itu kan sama dengan si ZZ dikur saat Z sama dengan nol dikurangkan dengan si ZZ saat Z sama dengan R. Ditambah rho dikali G per R dikali R. Nah, setelah itu udah terus kita turunkan. Setelah itu dapatlah hasilnya seperti ini. D per DR dikali R dikali tau RZ itu akan sama dengan P0 dikurang PL P0 min PL per L dikali R yang dimana berkaitan dengan tekanan hidrostatik. P itu sama dengan rho, P dikali rho dikali P dikurang rho dikali G dikali H. Nah, selanjutnya kita akan integrasikan yang dimana kita mengintegrasikan eh, integral dari dr tau rz saat sama dengan P0 kurang PL dibagi L kemudian dikalikan juga integral dari R kali dV. Nah, setelah itu dapatlah hasil integralnya itu menjadi R tau RZ sama dengan P0 kurang PL dibagi L dikalikan dengan R kuadrat bagi 2 tambah C1 inilah integral dari R dr. Nah, dibagi terus kita bagikanlah persamaan ini ke R. Nah, habislah R-nya, sisalah tau RZ itu sama dengan P0 kurang min PL per L dibagikan dengan R per 2 tambah C1 per R. Nah, di mana kita dapat konstanta C1 yang di mana konstanta C1 itu ialah distribusi momentum yang di mana ada konstanta C1 yang kita dapat yang kemudian kita hitung menggunakan boundary condition untuk C1 yang di mana saat R sama dengan nol atau tau RZ-nya itu tau RZ-nya itu finite yang di mana finite-nya itu berarti mempunyai nilai nilai tet, mempunyai nilai tetap tetapi tidak dapat kita definisikan yang di mana maksudnya itu ialah nilai tau RJ-nya ini kita ganti ataupun kita ubah menjadi nol atau nilai C1-nya ini kita ubah sama dengan nol saat R kecil itu akan sama dengan R besar maka itu akan nilainya itu akan maksimum. Nah, kita substitusikan lah. Tadi kan nilai tau RZ itu ialah P0 dikurang tau RZ itu P0 dikurang PL per L dikali L. Hmm. Dikali R melalui hukum viskositas ditentukan dari appendix B1 tau RZ itu akan sama dengan tau RZ dikurang mu per dVr per dz tambah dVz per dr yang dimana Vr itu akan sama dengan nol tadi karena Vr sama dengan nol maka sisalah tau RZ itu sama dengan min mu dVz per dr. Nah, substitusikanlah tau RZ itu kebersamaan ini, kebersamaan yang di atas. Yang pertama, tau RZ sama dengan P0 min PL 2L per 2L dikali L. Nah, setelah itu, setelah kita substitusikan tau RZ-nya itu ke dalam tau RZ-nya ini, maka da, bentuknya itu menjadi min mu dVz per dr itu kan sama dengan P0 min PL per 2L dikali L. Nah, kita pindah posisi lah si min mu itu sebelah kanan menjadi si salah di sebelah kiri itu dvz per dr itu akan sama dengan minus minusnya itu dari posisi si mu minus P0 kurang PL per 2L dikali L. Nah, selanjutnya kita integralkan lah si dvz-nya tadi. Ini dvz. Oke. Nah, integral dvz sama dengan minus P0 min PL per 2PL dikalikan dengan integral L R per dr. Nah, integral dari dvz itu adalah Vz. Kemudian dikurangkan dengan hasil integralnya ini. Jadi eh, min P0 min PL per 2PL
Nah, dikalikan dengan integral dari R per dr. Nah, integral dari integral dari R, dr itu ialah R kuadrat per 2 ditambahkan dengan C2, di mana kita mempunyai konstanta C2 yaitu ialah konstanta tadi. Sama seperti C1, ialah distribusi kecepatan, sedangkan C1 itu ialah distribusi momentum. Oke, selanjutnya untuk menentukan nilai C2, kita nilai kedua ataupun konstanta atau distribusi kecepatan, kita harus mengetahui boundary conditionnya yang dimana di sini kita membuat boundary conditionnya di mana R kecil itu akan sama dengan R besar dan maka VZ-nya itu akan sama dengan nol. Nah, setelah itu tadi kan kita dapat nilai VZ sama dengan min P0 min PL per 2 PL kali R kuadrat per 2 tambah C2. Nah, kita substitusikanlah nilai VZ sama dengan nol. Udah, setelah kita substitusikan nilai VZ sama dengan nol, sisalah min P0, nol sisalah min P0 min PL per 4 PL kali R kuadrat, ini R kecil ya, kali R kuadrat tambah C2. Maka kita pindah posisi relasi C2 ini ke sebelah kiri. Maka dapatlah C2 sama dengan P0 dikurang PL di per, ini seharusnya minus tandanya. Min P0 kurang PL per 4 PL kali R kuadrat. Ini R kecil ya. Kemudian selanjutnya itu adalah VZ. Kemudian tadi kan kita dapat persamaan VZ-nya itu. Kemudian kita tambahkanlah dengan si nilai C2-nya ini. Nah, nilai C2 itu tadi sudah kita cari. Terus kita tambahkan lagi nilai C2-nya ini ke sini, ke persamaan ini tadi. Maka VZ sama dengan min P0 kurang PL per 4 PL kali R kuadrat tambah nilai C2-nya berapa? 4, P0 kurang PL per 4 PL dikalikan dengan R kuadrat. Nah, setelah itu lihat yang sama, ada yang sama di sini. Setelah itu kita yang sama itu kita substitusikan ataupun kita eliminasi menjadi VZ sama dengan P0 kurang PL per 4 PL dikalikan dengan R kuadrat dikurang R2. Oke, udah. Kemudian kita bagikanlah dengan R2. Nah, kita bagikan, kemudian dapatlah hasilnya VZ sama dengan P0 dikurang PL per 4 pi 4 mu L dikalikan dengan 1 kurang R kuadrat per R besar kuadrat. Nah, setelah itu kita menentukan persamaan kecepatan maksimum yang di mana tadi kan arah aliran fluid itu dari atas ke bawah yang di mana aliran tanda panah yang tengah itu berarti dia berada dalam keadaan Vmax, ya kan? Nah, R-nya itu kita misalkan sama dengan nol dan R itu akan sama dengan R kecil itu akan sama dengan R, kemudian ada Vmax dan V0. Kecepatan maksimumnya uh, itu kita misalkan sama dengan R sama dengan nol, maka V saat VZ max-nya itu ialah P0 dikurang PL per 4 PL dikalikan dengan 1 kurang R kuadrat per R2 yang tadi yang kita dapat ini VZ max, itulah VZ max-nya. Maka VZ max-nya itu ialah uh, tadi kan R itu sama dengan nol dan R itu sama dengan R kecil. Maka kalau R sama dengan nol kita substitusikan maka ini akan menjadi nol ataupun habis. Maka sisalah PZ max sama dengan P0 dikurang PL dibagikan dengan 4 PL. Nah, selanjutnya kita tentukan kecepatan rata-rata, yang dimana kecepatan rata-rata itu diperoleh dengan membagi laju aliran volumetrik total dengan luas penampang. Nah, yang dimana tadi VZ-nya sudah kita dapat yaitu ialah min P0 dikurang PL per 4 PL dikali R kuadrat tambah C2. Kemudian tadi kita saat VZ sama dengan nol, maka salah tadi persamaan ini min P0 kurang PL per 4 PL kali R kuadrat tambah C2. Dan R-nya itu kita samakan sama R besar. R kecil itu akan sama dengan R besar tadi. Maka C2-nya kita pun deposisi menjadi C2 sama dengan P0 kurang PL per 4 PL dikali R2. Nah, setelah itu kita substitusikanlah kembali C2 ini ke persamaan VZ. Nah, persamaan VZ itu ini. Nah, setelah kita substitusikan dapatlah P0 dikurang PL per 4 PL
kalikan dengan R kuadrat dikurang R2. Nah, selanjutnya kita integrasikan lah antara si dengan batasnya itu batas batasnya itu 0 sampai 2 pi r dan batasnya itu 0 sampai R. Nah, setelah itu kita masuk ke nah persamaan tadi kita integralkan secara terpisah. Nah, tadi kan persamaan yang pertama itu adalah 0 sampai 2 pi saat D tetanya itu sama dengan 2 pi. D tetanya itu maka dapatlah yang integralnya 2 pi. Selanjutnya itu kita integralkan juga, yaitu ialah saat integral dari 0 sampai R saat V kuadrat R dr. Maka dapatlah hasilnya itu ialah P0 dikurang PL per 4 PL dikalikan dengan 1/4 R pangkat 4. Dan juga kita integralkan saat integral dari 0 sampai R saat R dr sama dengan R. Maka hasilnya integralnya itu sama dengan R kuadrat per 2 itu atau tadi kan R kecil itu kan sama dengan R besar, maka akan sama juga dengan R besar kuadrat per dibagikan dengan 2. Nah, sehingga diperolehlah VZ sama dengan 2pi per ya 2pi per P0 dikurang PL per 4pi L dikalikan dengan 1/4 R pangkat 4 bagikan dengan 2pi kali 1/2 1/2 kali R kuadrat. Nah, 2pi di sini habis, maka sisa lah VZ sama dengan P0 kurang PL per 4PR dikalikan dengan 1/4 R pangkat 4 dikalikan dengan R ini kalau semisal berpindah posisi menjadi 2 per R kuadrat. Oke, maka VZ sama dengan P0 dikurang PL per 8 PL kita kalikan 2 bagikan dengan R2. Oke, maka dapatlah VZ-nya sama dengan 1/2 Vmax. Nah, selanjutnya menentukan laju alur volumetrik itu ialah dengan laju alur massa adalah hasil kali luas penumpang pi r kuadrat dengan kecepatan rata-ratanya, kecepatan rata-rata atau VZ-nya. Laju alur volumetrik itu rumusnya itu adalah Q sama dengan luas penampang dikalikan dengan kecepatan rata-rata atau VZ. Maka masuklah luasnya tadi kita dapat pi r kuadrat dikalikan dengan kecepatan rata-ratanya atau VZ-nya itu adalah P0 dikurang PL per 8 PL dikalikan dengan R kuadrat. Maka kita kalikanlah pi R kuadrat dikali R kuadrat pi R pangkat 4 dikalikan dengan P0 dikurang PL bagikan dengan 8 mu L. Oke, sekian sekian hasil yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.